Nata Cerita Anak. Ayo. Subscribe dulu yuk. Kring. Mendengar berdering, Shrelek mengambil buku berwarna kuning cerah dari tasnya, lalu berlari ke pintu kelas. Shrelek, main yuk. Aku punya kejutan untukmu, panggil Rahana, temannya. Maaf, aku harus pergi, seru Shrelek sambil berlari ke halaman sekolah. Aku punya tugas penting. Harus, pikir Shrelek sambil berlari melintasi halaman ke perpustakaan sekolah. Shrelek baru saja selesai membaca Telur Naga, buku terbaru dalam seri favoritnya. Dia tidak bisa tidur semalam. Bukunya sangat bagus. Pak Pan berjanji akan memesankan buku lanjutannya, Pulau Naga, yang baru terbit minggu lalu. Lama lagi ya. Namun karena tidak ada pustakawan yang bekerja tetap dan Pak Pan adalah relawan yang hanya datang 2 hari tiap minggunya, Shrelek tidak begitu yakin. Shrelek menghambur masuk melewati pintu, terengah-engah. Pak Pan, apa bukunya sudah ada? Tolong katakan Bapak sudah punya bukunya. Kalau tidak salah, aku ingat memasukkan buku Pulau Naga ke rak, kata Pak Pan sambil tersenyum. Bapak cari dulu ya. Sampulnya warna merah cerah, seru Shrelek. Pak Pan memeriksa rak, membuka laci dan mencari di antara tumpukan buku lainnya. Namun Pulau Naga tidak juga ditemukan. Maaf, kata Pak Pan. Pasti ada orang yang meminjamnya. Kau harus menunggu sampai buku itu dikembalikan ya. Oh tidak, ini juga terjadi terakhir kali aku menginginkan sebuah buku, kata Shrelek. Siapa yang meminjamnya ya? Kapan dia mengembalikannya? Maaf, tapi aku tidak tahu, jawab Pak Pan. Kemarin aku tidak ada di sini dan tidak ada catatan tentang siapa yang meminjamnya. Kita perlu sistem yang lebih baik. Shrelek lalu mendesah sambil berbalik dan pergi. Perlahan Shrelek kembali melintasi halaman sekolah. Dia tertunduk kecewa. Shrelek, ibu hampir menandaimu absen, kata Bu Sida. Lalu melihat air mukanya yang sedih, oh, apa buku yang kau inginkan tidak ada di Pak Pan lagi? Tidak, jawab Shrelek. Pak Pan bahkan tidak tahu siapa yang meminjamnya. Bagaimana kita bisa tidak tahu di mana buku-buku berada? Mungkin kau bisa memikirkan cara untuk melacak buku-buku itu, Bu Sida menyarankan. Kita harus menempelkan alat pelacak naga di tiap buku, kata Shrelek. Seperti yang dilakukan Danale di dalam buku Telur Naga. Itu bisa dilakukan, tapi mungkin akan sulit mengirimkan alat itu dari dunia naga ke sini, kata Bu Sida sambil mengedipkan sebelah mata. Bu Sida menunjukkan cara-cara bagaimana untuk mengingat sesuatu di kelas mereka. Beliau mengingatkan Shrelek pada tabel catatan kemajuan hafalan perkalian siswa di dinding kelas. Bu Sida juga menunjukkan daftar tugas siswa-siswa yang ditulis di papan tulis. Bahkan menunjukkan catatan di meja tentang hal-hal yang harus Shrelek lakukan. Jadi, apa kita bisa menulis nama siswa dan buku-buku yang dipinjamnya? Tanya Shrelek. Itu awal yang bagus, Shrelek. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan seorang manajer data. Bukankah menulis data itu harus di komputer? Kita hanya menuliskan nama-nama, balas Shrelek. Iya, ada lagi yang harus dilakukan seorang manajer data, tapi idenya sama, menata banyak informasi agar dapat berguna bagi orang lain, kata Bu Sida.
Shrelek menjadi yakin. Dia kembali berjalan menuju perpustakaan dan mengajak Pusida untuk ikut bersamanya. "Pak Pan," ujar Shrelek, "kita perlu sistem data. Kita harus tahu di mana buku Pulau Naga itu berada." "Itu bagus sekali," kata Pak Pan sambil memandang berkeliling ke tumpukan-tumpukan buku. "Tapi bagaimana caranya?" "Punya. Kita tidak punya komputer." Yang bapaknya nggak punya. "Kita tidak memerlukannya, Pak Pan," kata Shrelek. Dia menunjuk ke arah dinding. "Kita bisa menggunakan papan tulis untuk menulis nama peminjam dan bukunya. Setelah mereka mengembalikan buku, Bapak bisa menghapus namanya." Shrelek mulai menulis Pulau Naga pada papan tulis. "Tapi bagaimana jika ada yang tidak sengaja menghapusnya?" tanya Pusida. "Ya," Shrelek mulai berpikir. "Kalau dalam buku catatan yang besar, bagaimana? Seperti yang ibu gunakan untuk absen kelas." "Itu ide yang bagus," kata Pak Pan. "Kita juga harus menambahkan kapan buku itu dipinjam agar kita bisa tahu sudah berapa lama mereka meminjamnya. Lalu aku juga jadi tahu kapan buku Pulau Naga akan dikembalikan," seru Shrelek. "Mereka harusnya bisa menyelesaikan buku itu dalam 2 hari, mungkin paling lama 3 hari. Ibu Sida tertawa. "Mungkin sebaiknya kita memberi waktu pinjam yang sedikit lebih lama. Dan terakhir, kita harus menandai jika orang itu sudah mengembalikan bukunya," kata Pusida. Pak Pan mengambil buku catatan yang kosong lalu mulai menuliskan informasi-informasi dari atas ke bawah. "Bagaimana cara kita mengelola sistem data ini?" tanya Pusida. "Aku tidak mengerti apa yang ibu maksud," ujar Shrelek kebingungan. "Bagaimana caranya kita memastikan nama, buku, dan tanggal-tanggal tercatat?" jawab Pusida. "Saat aku di sini," kata Pak Pan, "aku bisa mengajarkan semua orang untuk mencatat informasi. Jadi sistemnya tetap berjalan saat aku tidak ada di sini." "Kita juga harus punya tempat untuk buku yang dikembalikan," Shrelek mengusulkan sambil menunjuk tumpukan buku yang berantakan. Sore itu Pak Pan selesai mengatur buku catatan. Sementara Shrelek menata buku-buku dan membuat tanda pengembalian buku. "Sekarang kita akan tahu di mana buku-buku itu berada," kata Shrelek. "Tapi itu tidak akan membantuku untuk membaca buku Pulau Naga sekarang. Kurasa aku harus bersabar." Tepat pada saat itu teman Shrelek, Rahana, datang ke perpustakaan. "Halo Pusida, halo Pak Pan, kau sedang apa Shrelek?" Shrelek membuat sistem data agar kita bisa melacak siapa yang meminjam buku dari perpustakaan, jawab Pusida. "Oh, aku meminjam buku kemarin," kata Rahana. "Aku melihat ini di rak dan ingin meminjamkannya untukmu Shrelek." Shrelek terkesiap. "Buku Pulau Naga? Oh, terima kasih Rahana." "Ayo kita tulis namamu dalam daftar agar semua orang tahu kau yang meminjam buku Pulau Naga," ujar Pusida. Shrelek sudah tidak sabar untuk memulai membaca. Dia tahu awal cerita dimulai dengan kabut turun di seluruh pulau.